Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Nafir Alvaro dari kelas 8I. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi pedoman dan bimbingan bagi Bani Israel agar mereka dapat terlepas dari kekufuran dan kebodohan sehingga selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini diturunkan di Bukit Turi Sinai atau Sinai pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat adalah bagian penting dari kanon atau kitab suci bagi orang Yahudi. Bukti bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam terkatup dalam firman-Nya, yakni surat Al-Isra ayat 2. Saat kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa, beliau mendapatkan kesempatan untuk berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan gelar sebagai kalimullah, terselamatkan untuk Nabi Musa, yang bermakna orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikisahkan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 164. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revan dari kelas 8I. Saya ingin menceritakan sedikit tentang apa itu Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Adapun dalil yang menguatkan diturunkannya Kitab Zabur yaitu pada surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard walaqad wazanna ba'za nabina ala ba'zi wa ataina wada zabura. Shadaqallahul azim. Dalil tersebut adalah dalil menjelaskan atau menguatkan diturunkannya Kitab Zabur. Adapun isi pokok kandungan yang tentang Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Zabur. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kemenak, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat. Namun kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Turunnya firman Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, "Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan sebagai petunjuk serta mengajarkan untuk orang-orang yang bertakwa." Isi pokok kitab Injil adalah berupa ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam agar dalam kehidupan menjauhi sikap rakus dan tamak terhadap keduniawian. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva dari kelas 8I nomor absen 29 akan membacakan poin penilaian bab 2 tentang Al-Quran. Nabi yang menerima Al-Quran disebut adalah Nabi Muhammad SAW.
kapan Al-Quran diturunkan, yaitu pada 17 Ramadan 610 Masehi. Dalil yang menguatkan adanya Al-Quran yaitu terdapat pada surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang Allah, tanda kurung Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Isi pokok kandungan Al-Quran adalah akidah, ibadah, dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.